Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Saragi, kelas 2A12, Prodi Manajemen di Universitas Quality, NPM 21020047. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian manajemen. Menurut para ahli, George R. Terry, manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terjadi dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM serta sumber-sumber lain. Menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau pengimplementasian atau pelaksanaan, atau actuating, directing, dan leading. 4. Pengawasan dan pengendalian atau controlling. Selanjutnya, adapun kegiatan dalam fungsi perencanaan menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Dan fungsi pengorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Fungsi pelaksanaan atau pengarahan implementasi, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pelaksanaan atau pengarahan atau implementasi, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Di sini saya mengambil studi
studi kasus, contoh studi kasus dari kasus Adam Air. Profil perusahaan. Adam Air memiliki nama lengkap Adam Sky Connection Airlines PT dengan kode AITA atau ASIO, yakni KI atau DHI. Adam Air berdiri pada 21 November 2002 yang berbasis di Soekarno-Hatta, Jakarta, dan Medan, serta Surabaya sebagai secondary hubs-nya. Pendirinya adalah Agung Laksono dan Sandra Aeng. Sementara Gunawan Suherman menjabat CEO dan Adam Aditya Suherman duduk sebagai Presiden Direktur. Adam Air hadir sebagai low cost carrier, tetapi juga memberikan layanan on board yang cukup baik dengan harga tiket kompetitif karena mereka memulai beroperasian pada 19 Desember 2003 dengan 2 pesawat Boeing 737 yang disewakan atau leasing dari GE Capital Aviation Service. Saat ini Adam Air memiliki 24 pesawat dan melayani 30 rute domestik ke berbagai kota di Indonesia dan 2 rute internasional Medan, Penang, dan Jakarta, Singapura. Rata-rata Adam Air mampu mengangkut 15.000 penumpang per hari dalam 73 kali penerbangan dengan tingkat book route 90%. Karena prestasi tersebut, Adam Air menerima penghargaan Award of Minute untuk kategori Low Cost Airline of the Year 2006. Adapun rumusan permasalahan yang saya jelaskan di sini, pesawat Adam Air Boeing 737 atau 400 PK KKW KI 574 jurusan Surabaya ke Manado dikabarkan hilang. Tak terpantau radar yang seharusnya tiba di Bandara Samratulangi pukul 15.07 WITA. Pesawat ini berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya pukul 13.00 WIB. Menurut sumber dari Bandara Juanda, terakhir kontak dengan pesawat Adam Air ketika pesawat berada di atas perairan Masalembu pukul 14.07 WITA. Sebelumnya pilot sempat menanyakan cuaca setempat, namun setelah itu hubungan terputus dan posisi pesawat hilang di radar. Launch setempat sempat menangkap sinyal emergensi sebanyak 2 kali. Namun fakta sampai saat ini bangkai kapal belum diangkat ke permukaan. Pada intinya, Adam Air menghadapi berbagai permasalahan pelik yang sangat berat yang dapat diringkas sebagai berikut. 1. Lebih memperhatikan kargo dan kurang tanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan. Track record yang sangat mengkhawatirkan sehingga membuat para investor termasuk investor utama pergi. Alasan utama investor utama Adam Air pergi adalah ekspektasi yang kurang menguntungkan apabila terus menanamkan modal di saham Adam Air. Mengapa kurang menguntungkan? Karena kinerja yang buruk dari manajemen maupun operasional perusahaan. Mengapa buruk? Karena tidak memperhatikan faktor keselamatan dalam penerbangan. Kurangnya perhatian terhadap keselamatan penerbangan mengakibatkan Adam Air memiliki citra buruk di mata konsumen dan para investor. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Di sini saya akan memberikan pencerahan kepada jurusan manajemen. Di Universitas Quality yang saya cintai ini, saya memilih jurusan manajemen karena ilmu manajemen merupakan ilmu
yang akan melatih kepada saya untuk mempelajari cara merencanakan, mengatur, dan mengelola perusahaan yang disebut sebagai pemimpin atau manajer. Mari bersama-sama buat nama manajemen terus menggema di udara. Manajemen bisa. Sekian dari saya, terima kasih.